Majua-jua, man banta krina, selamat tahun baru. Kita lihat ibas gereja endape bagi pekam sing ikuti ibadah ta enda ibas di rumah nari secara live streaming. Kebatin enda ningatkan kita karena perkuah ate dibata sinaruhkan kita mentasi tahun sindekah sidem aru perbeben. Jenah iatan kena kita bengket kubas tahun simbaru enda. Tahun simbaru enda tanda perkuah ate dibata. Ijelit pengarapan maka tahun enda ngeluh ta reh ulina. Reh dewasana ibas ngelakan perbeben geluh. Arah kebatin enda situduhkan keriahan ukurta ras pengatakan bujurta mantuhan. Mari dage si benaken dalani tahun si baru enda alu pusuh ras pengarapan simbaru. Guna naruhkan serayan bengkat kumimbar raru ras kita krina turang sedina tedis si buat kitab nedenta rende kita ibas GBKP nomor 117 ayat sada se 2 ibabai organista ras song leader. Mementas tahun balik, kamaku puji Tuhan, jaga kawali kam tetap, dagingku ras, dagingku kan. Oh Yesus kau penebusku, kalang ate duman bangku, tahun si baru hendape, darugat pertolongannya. Ibas gelar di bata bapa sinepa wari-wari, ibas gelar anakna Yesus Kristus simreiken kegeluhan simbaru, ras ibas gelar kesah sibadia sinemani perdalanan geluh manusia. Keleng ate di bata silar sibar tetap ngarak-ngarak kegeluhenta. Ikawalina kita subuk suari ras berengi, ia kap simada kuasa seh rasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Ipasu-pasu Tuhanlah kam ision nari, Tuhan sinepa langit ras doni. Mazmur 134 ayat 3. Erpalaskan kata di bata enda si puji ia alu ras kita ngendeken kitab ndenden GBKP nomor 203 sindeken bait sada ibabai organis rasong liderta.
manci kam kundul. Keriahan ukur ibas mengketi tahun simbaru. Enda siogekan secara responsoria, mari si perdiateken baginta skala-skala. Dibata mereken wari-wari guna si isi alu kegluhen si mehuli. Tep-tep pagi-pagi ia tan kena kita makeken wari simbaru. Wari ras tahun simbaru eme kesempatan. Si jadi dalam dibata mereken pasu-pasu. Genduari jumpa mekita kubas tahun simbaru. Maka marilah radu ras kita ngatakan bujur man Tuhan. Bujur Tuhan, iatan kendu kami ngaloken tahun simbaru enda. Meriah dengan malam ate kami, sabab lit dengan kesempatan kami, ngidah kini ulindu ibas kegeluhan enda. Tahun simbaru eme kesempatan dengan pendilo dibata. Labo surut keleng ate dibata kempak manusia si megati nilah dengan talu ibas ngalakan perbeben doni. Tetap ibrena kepercayaan man manusia guna makeken wari-wari silabo manusia nepasa. Bujur Tuhan, iatan kendu dengah kami makeken wari-wari silabo kami nepasa. Iatan kendu dengah kami ngaloken keleng atendu. Gialah metunggung kami ngaloken sa. Adi situlihken kubas perdalanan gelukta ibas tahun silepas. Tuhumbue perbeben si erbahan kita kelsehen arkiteken lasi idah serpang luah. Maun-maun keri gegeh arkiteken perbeben si lalap lar kedungan. Kuh kal dalan tabene arkiteken gegeh tak erbaleng. Tapi arkiteken keleng ate dibata, perbeben pe nese-nese sitik lasiteh oratna. Dengan perbeben jadi dalam tangidah kuasa dibata, rasndatken kepentaran. Si puji Tuhan ibas keleng Athena, alu ras kita rende kitab ndenden GBKP, nomor 180 sada si endeken bait sada ibabai organis ras song liderta. Segadang-gadang galuku ditemani penebus, labuhkan perisi kurang adita nadaku terus. Damai surga libas aku diusirkan abangku, kegaluhan jadi senang kai pelalit si kurang. Kegaluhan jadi senang kai pelalit si kurang. Kinata kegeluhan manusia ibas nimai kerehen dibata. Endape si ogekan secara responsoria, mari si perdiateken baginta skala-skala. Tuhan adinulih kami kupaksa-paksa kegeluhan si brekendu, megati kal kami nundalken kam, latutus erminggu, kurang muat bagin ibas perpulungan, kisat ibas erdiakonia, juruken ibas pengelako kami, bagepe kurang beluhna ngamparkan ranan, ngaku kami kuada pendu Tuhan.
Manusia berdosa, meluat megelesa, usulah boleh damena, disirang rasmi batang. Tuhan, kami selaku anggota Mamre, Bapa i tengah jabu, rusur kami lah jadi usihen, megati lah jadi ikutan nandangi seisi jabu kami. Kurang tanggung jawab kami ibas babai keluarga guna nandai kam. Arkitekan kesibukan kami sekalak-sekalak. Manusia berdosa, meluat megelesa, usulah boleh damena, disirang rasti batang. Tuhan, kami anggota Moria, selaku nande i tengah jabu, menam-menam lanai ngasup jadi teman ari, lanai banci jadi ingan tertandi, dikunelit perbeben, kurang ngasup makekan wari-wari kami alupayo, ngaku kami ku ada pendutu Tuhan. Manusia berdosa, meluat megelesa, usulah boleh damena, disirang rasti batang. Tuhan, kami selaku anggota Permata, anak singuda i tengah jabu ras gereja, menam-menam lane ieteh kami, uga carana ngergai diri. Arkite-kiteken ngikuti sura-sura donienda. Kurang mediate kami nandangi orang tua, kurang metami ibas arturang arsnina, kurang tutus ate kami ibas persekolahan. Manusia berdosa, meluat megelesa, usulah boleh damena, disirang rasti batang. Bagikanlah pandilona, ikutkanlah katanya, belum melima ruina, rembak kita rahasia. Perpulungan mari asada Cina tedis kita kerina. Berita pengalami dosa. Turang ras senina la ate dibata anakna bene ibas keluhan sila erguna. Emaka tetap kita ia lemi dengan iklim baruina. Selaku pesuruhan di bata, aku nehken katana man banta kerina nina.
kalak singgit megiken kata dibata, singgit ngelako kenca, janah ersura-sura memperobahi kelepakenna, ia kap singalauken kesangapen ibas dibata nari. Kalak singasuk nadingken kerina biak sila ngena ati dibata, ipe kena dibata kap geluhna janah dame jadi si kerajangenna. Meriah ukurta ibas kita enggo ngaloken padanna, maka rende kita ibas kitab endenden GBKP nomor 215 si endeken bait sada ibabai organis rasong liderta. Yas ateni Tuhan ta elalaman puji, raspe kebenaran na kebelinga madi, Tuhan teperatena rasto tetap jujur na sila beban cilundu, pedaskan batu mama hentakula memugu, bagim kepekan kau bote tapi bebas perpulungan daci kam pundul. Gundari seh kita ngoge kata dibata si pemena, si ibuat ibas Galati 4 ayat sada seh pitu. Galati 4 ayat sada seh pitu, iogeken kami manbanta kerina. Tapi perlu kutambahkan, asum anak-anak denga singalo tading-tadingen, bagi budak ia ibahan aminna pe ia nge situhuna simada kerinana. Asum ia nguda denga, lid si ngepkep ia dengan singgancih ia ibas kerina urusenna seh ku paksa si itetapkan bapana. Bageme penai asum kita lenga dewasa, kita pe jadi budak kuasa-kuasa silit idoni enda. Tapi kenca enggo genep paksana, enggo isuruh dibata anakna tubuh arah sekalak diberu, janah nggeluh iteruh undang-undang kalak Yahudi, guna nebusi kalak si iteruh undang-undang, gelah banci kita iangkat jadi anak-anak dibata. Tandana maka kam anak-anak dibata, isuruh dibata kesah anakna kubas pusukta, kesah si erlebuh, Bapa, oh bapangku, maka lanai bukan budak, tapi anak. Janah erdandanken kam anak, ibreiken dibata memanbandu krina si enggo isikap kena guna anak-anakna. Ketuahan kalak si megiken kata dibata,
dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami benar-benar bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah mengantarkan kami melewati perjalanan hidup kami di tahun 2020. Dan pada hari ini kami telah menikmati hari yang baru di tahun yang baru. Di tahun 1 Januari 2021. Bapa, sebelum kami melangkahkan kaki kami, perjalanan kami sepanjang 1 tahun di dalam tahun 2021, kami datang ke hadapan-Mu, berseru kepada Tuhan, di dalam kami beribadah mengucap syukur di tahun yang baru 2021 ini. Kiranya Tuhan, kami tetap Tuhan mampukan, dan kami tetap akan merasakan kebaikan dan anugerah-Mu di dalam kami menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, yang memampukan kami, memberikan semangat kepada kami untuk tetap tegar, kuat, dan tetap setia berjalan menurut kehendak Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami, dimanapun kami mengikuti ibadah pada saat sekarang ini, baik kami yang ada di gereja Tuhan, maupun yang kami mengikutinya di rumah kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami percaya lawatan Tuhan tetap sama, dimanapun kami bersekutu, sepanjang kami tetap mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu di dalam menyuarakan kebenaran Tuhan melalui firman yang akan Dia sampaikan. Kuasai hati dan pikiran kami semua yang mendengarkan firman-Mu, dan buatlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menjadikan kami tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi mampu kami menerimanya dengan jelas, memahaminya, dan mempraktikkannya, menjalankannya. Terlebih-lebih kami juga mau dan mampu menyaksikannya kepada orang banyak. Urapi kami semua, bersabdalah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus, kami datang ke hadapan Bapa dan tetap mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bersyukur karena kita telah Tuhan sampaikan melewati tahun 2020, dan hari ini kita telah sampai ke tahun yang baru, 1 Januari tahun 2021. Untuk itu, sambutlah salam kami, baik kita yang di gereja ini maupun kita yang di rumah. Selamat tahun baru.
Selamat tahun baru. Tahun yang baru adalah semangat yang baru, dan kita juga tetap yakin bahwa berkat-berkat juga akan diperbarui. Amin. Salam sehat, salam damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada tanggal 1 Januari 2021 ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan pasal 6 dimulai ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Bilangan pasal 6 dimulai ayat yang ke-22 sampai 27. Di sini akan saya bacakan secara tunggal dan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada tahun yang baru ini, Adinina ibas bahasa karo, Tuhan ulu pasu-pasu. Tuhan ulu pasu-pasu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan Tuhan sumber segala berkat. Tuhan sumber segala berkat. Saudara-saudari yang seiman dan yang tetap meyakini kuasa Tuhan dalam hidup kita, kalau kita sadari atau tidak, saya rasa dan menurut kita juga, semua manusia sangat senang kalau kita dibicarakan dalam bentuk menerima berkat. Jujur saja, adakah di antara kita yang berkumpul di gereja ini maupun di rumah kita masing-masing yang sudah bosan mendapat berkat? Coba kita yang di sini ada yang bosan, coba angkat tangan. Atau mungkin kita yang di rumah, coba kita lihat kiri kanan kita, suami atau istri atau anak-anak, siapa saja yang ada di sekitar kita. Adakah yang sudah bosan? Saya rasa manusia kalau masih normal, sehat, itu tidak ada yang bosan. Bahkan selalu berusaha untuk bisa mendapatkan berkat-berkat dalam kehidupannya. Kalau kita berbicara dalam bentuk berkat, dalam konteks kita, dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 ini, kalau dalam bahasa
Ibrani atau kitab Perjanjian Lama, berkat itu berasal dari kata berakah. Berakah artinya segala sesuatu yang dalam bentuk materi atau jasmani. Dan itu adalah hal bentuk yang menguntungkan, yang menyenangkan bagi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan biasanya kalau kita lihat dan kita perhatikan di Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kadang-kadang kita tidak bisa terlepas. Berkat itu ada juga yang menjadi kebalikannya adalah kutuk. Begitu kita perhatikan dan kita gali, ternyata di Alkitab perkataan kutuk atau mungkin sampai turunannya dikutuki, mengutuki atau terkutuk, itu hanya ada tertulis di Alkitab sebanyak 123 kali. Tetapi kalau perkataan berkat ditulis di Alkitab ada sebanyak 3059 kali. Kalau kita perhatikan di sini, sangat jomblang antara perkataan kutuk atau turunannya dibandingkan berkat dan juga turunannya. Diberkati, memberkati. Ini dia. Berarti jelas sekali bahwa Allah itulah sumber berkat. Dan manusia tidak bisa terlepas daripada Allah itu. Kalau kita berbicara dari sisi perjanjian baru, kata berkat itu dalam bahasa Yunani asal katanya adalah eulogia. Ini mengandung soal spiritual atau rohani yang tidak hanya mementingkan soal hal-hal lahiriah, tapi di sini memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan kekuatan, dan juga memberikan pengharapan. Berarti setiap manusia itu telah dipersiapkan oleh Allah sebagai kita ini adalah milik Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita yakin dan percaya Dia akan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Kalau kita tadi baca mulai dari ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 23, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, ternyata berkat itu sendiri berasal dari Allah dan itu adalah inisiatif Allah semata. Dan berkat yang kita lihat dalam teks ini itu bisa berkat secara langsung dan juga bisa berkat melalui perantara. Dalam kitab kita ini tadi, Allah itu berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, yaitu saudaranya, seninana. Karena Harun diangkat di dalam kelompok imam dan keturunannya. Jadi dia itu memberkati, melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi bukan perkataan sesuka hatinya yang hanya mungkin notabene untuk menyenangkan telinga orang yang diberkati. Tapi dia atau Harun ini sebagai imam harus menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Perkataan apakah yang harus dia ucapkan? Ayat 24 dikatakan,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kita tahu, saudara yang terkasih, situasi umat Israel dalam teks ini, kitab Bilangan itu menunjukkan bahwa bangsa ini di dalam situasi perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada umat Israel. Kita tahu bahwa bangsa ini dalam perjalanannya, kebanyakan mereka itu melewati lingkungan apa? Gurun pasir. Kita tahu bahwa bagaimana situasi gurun pasir. Bahwa gurun pasir itu bisa kita lihat tidak memiliki ujung kalau kita perhatikan. Kita tatap sepanjang mata jauh memandang, tetap semuanya kita lihat adalah gurun pasir. Sama seperti kita menatap lautan, tidak memiliki tepi. Dan kita tahu bagaimana situasi di gurun pasir. Kalau malam itu hawanya sangat dingin. Kalau siang itu sangat panas, terik. Dan lagi mereka di dalam perjalanan itu tidak banyak binatang buas yang harus mereka hadapi. Belum lagi mereka itu sangat membutuhkan logistik yang paling utama. Kebutuhan itu adalah air. Tambah lagi mungkin dia harus menghadapi kerajaan-kerajaan yang mereka lewati dan harus berperang. Dan di sini dikatakan tadi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ternyata sangat jelas bahwa bangsa ini tidak dilepaskan Tuhan. Walaupun mungkin begitu banyak pergumulan yang harus mereka hadapi, tapi Tuhan tetap memberkati mereka dan melindungi. Ini yang perlu kita perhatikan. Dalam ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kalimat ini mau mengatakan bahwa mereka itu bisa melaluinya semuanya, bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kesanggupannya, kehebatannya, kemampuannya, tapi itu adalah karena kasih karunia entah perkuah ati di bata. Adi ngerana kita soal perkuah ati di bata, maka kekepikan iji krina si jadi labo arkite-kiteken lid ije gegeh pribadi. Labor kita-kitakan hebatna pemimpin Musa. Labor kita-kitakan hebatna tua-tua kala Israel si ikut darat ije. Tapi krina enda arkiteken kekelengan di bata. Ading rana kita soal kekelengan. Enda lah banci ibalikan alukaipe. Kita pe banci mentasi nadingken tahun 2020, seka kita ngepari tahun 2020, masuk ka kita wari pertama tahun 2021 enda gegeh takin mungkin kari kita karukur ugangi kari kami dalani kegelun kami sepanjang tahun 2020 sada digan ngeka pagi dungna gurun pasir si bentasi kami enda ngadi genduari mungkin gurun pasir tak perbebenta covid 10 siwah ekonomi si berat status sosial ta pendahinta perbulangan dehara anak-anak
Mungkin tahun 2020 melala keliji hal-hal si rebangsa arwah teta. Mungkin kita lisi berduka. Ita dingken si kelengi kita, rasing kelengi kita. Melala ije. Tapi apa tadi yang kita baca dalam ayat 25? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Menyinari engkau, memberikan wajahnya. Berarti Allah itu tetap bertatap muka dan dia tidak pernah memalingkan mukanya. Genduari jujur saja, kita kerina silit anak tak i rumah. Bagaimana kalau misalnya anak kita bertanya dan dia mau berbicara kepada kita, "Pa," atau "Ma, aku mau begini-begini." Coba seandainya anak kita berbicara dan kita meresponnya tanpa melihat wajah dia dan kita buang muka, bagaimana responnya? Pasti dia akan kecewa. Tuhan sebenarnya ada haknya untuk bisa memalingkan mukanya kepada kita. Karena kita ini bukanlah manusia yang sempurna. Yang sering sekali sudah diberkati juga, tapi sering melupakan dia. Tapi dia tidak pernah demikian. Menyinari berarti orang yang hidup dalam sinar wajah Allah selalu melambangkan keceriaan. Tapi orang yang tetap tidak dalam sinar kasih Allah itu, pasti bedanya adalah orang yang penuh dengan cemberut. Coba kita perhatikan dari segi fisik. Kalau orang yang ceria, senang gak kita menatap wajahnya? Makin cantik atau makin jelek? Udah lagi cantik, tukang senyum lagi, ceria lagi. Apa enggak cantiknya berkali-kali? Ini enggak, udah jelek, cemberut pula. Mungkin ada pun mungkin di situ mungkin hewan-hewan yang melihat lari. Kenapa? Diam saja dia pun orang seram, tambah lagi cemberut. Tentu ini harus kita bedakan. Ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera, shalom, sukacita, berkat-berkat yang luar biasa. Ternyata berkat-berkat yang ditunjukkan dalam bahasa PL atau perjanjian lama yang sering kita katakan tadi adalah beraka dalam bentuk jasmani atau materi, itu bisa kita lihat jelas sekali. Ada beberapa yang terutama bisa kita baca kalau kita perhatikan Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Berarti adinin basakaro pasu-pasu Tuhan bancakalak bayak. Erlahin erbintuas labo nambahi kebayakan. Kalau tidak diberkati Tuhan, bagaimanapun kita gigihnya bekerja, bisa saja kita seperti orang jalan di tempat. Bagaimana jalan di tempat? Adakah hasilnya? Hasilnya cuman capek, tidak kelihatan. Atau sama seperti istilahnya gali lubang, tutup lubang. Tidak akan pernah tersusun atau bisa lagi menimbun. Kan gitu dia. Ini yang perlu kita katakan. Tapi kalau dalam perjanjian baru berkat tadi tidak hanya sebatas materi. Berarti Allah kita itu telah memberkati kita yang sangat luar biasa. Dia sempurnakan terus menerus. Tidak hanya berkat materi, tapi berkat spiritual. Apa maksud dari berkat spiritual ini? Mengajak kita untuk bisa bersyukur. Untuk bisa kita menikmati. Dan bisa juga kita di situ mewakaikan berkat itu bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga mampu menjadi selalu berkat bagi orang lain. Amin. Itu dia. Yang aneh dan bin ajaib, orang sangat senang menerima berkat. Tapi kita sering sekali lupa kepada sumber pemberi berkat.
Berkatnya kita mau, tapi yang memberi berkat itu kita lupakan. Saya rasa siapapun kita, ada pejabat datang, kalau dia berjumpa dengan kita, dia berikan amplop, berarti karena kita berjumpa makanya dia memberikan. Kalau tidak jumpa, dia tidak pernah titipkan. Berarti yang membuat dia mendapat berkat itu karena berjumpa langsung kepada sang pemberi berkat. Jadi kita pun perlu sekarang ini memperhatikan dalam kehidupan kita, bagaimana kita itu menciptakan bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Invokasio jelas kalau ikatakan na ijenda. Adi basa karonina ipasu-pasu Tuhanlah kam isionari, Tuhan si nepa langit rasdoni. Adi basa Indonesiana ikatakan na, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Sion itu adalah lambang berdirinya bait Allah, lambang kehadiran Allah. Dan itu bentuknya letaknya di Yerusalem, dan Bukit Sion itu dibangun bait Allah. Disitulah melambangkan bahwa Allah itu berdiam di situ. Bait Allah itu melambangkan Allah hadir. Dalam konteks perjanjian lama, Allah itu hadir, tidak sembarangan. Tapi dalam kehidupan kita sekarang ini, dia tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan situasi. Tapi dia tetap berada dalam situasi bagaimanapun. Berarti kita sudah mendapatkan kemerdekaan yang lebih merdeka. Jadi kita ini bisa berbintang selalu kepada dia. Datang kepada dia, mengucap syukur kepada dia. Dan tema kita mengajak kita, bagaimana Tuhan sumber segala berkat. Kalau kita ini mau mendapatkan berkat, janganlah kita salah kepada sang pemberi. Jangan salah alamat. Jangan kita minta berkat ke Gunung Kawi. Atau mungkin juga ke Nyai Pantai Ratu Selatan, Nyai Rul Kidul. Atau mungkin juga ke gunung yang lain. Atau ke Mbah orang pintar. Ingat, semua yang datangnya dari kegelapan tidak akan menjadi sukacita. Dan itu akan menambahkan gelap gulita dalam hidup kita. Dan berkat tadi dalam perjanjian baru jelas dikatakan, ini bisa kita perhatikan apa yang dituliskan oleh Paulus dalam Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berarti kalau kita perhatikan, Allah itu memberkati Abraham, dan dia juga katakan, jadilah engkau juga jadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Ini. Jadi bagaimana sekarang ini, mungkin kita pun juga akan berpikir, Tuhan, apakah saya mampu akan menjalani tahun 2021 ini? 2020 juga sangat berat. Apalagi kita yang kena korban banjir, Januari banjir, Februari banjir, Maret langsung Covid. Kalau ibaratkan Covid ini udah 9 bulan, kalau manusia tadi dalam kandungan sudah lahir. Udah 9 bulan lebih, udah lahir. Itulah lamanya. Dan ini sampai kapan? Sama seperti umat Israel yang dalam perjalanan di gurun pasir. Tidak tahu di mana ujung pangkalnya. Tapi dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan itu diperintahkan oleh Allah kepada Musa supaya dia juga menyampaikan kepada Imam Harun supaya dia memberkati. Dan apa tadi dikatakan di dalam ayat yang 27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Berarti mereka tetap diberkati itu atas nama Tuhan orang Israel. Bukan Tuhan-Tuhan yang mereka lewati. Allah-Allah lain yang ada di sekitar mereka lewati. Karena banyak dewa-dewa atau Allah-Allah atau ilah-ilah lain.
Kita pun jangan demikian. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita yakin kita bisa sampai ke tahun yang baru ini. Tidak hanya tahunnya yang baru. Harus kita katakan juga, iman kita juga terus diperbarui. Semangat kita, keyakinan kita, pengharapan kita. Mungkin ada tahun 2020 yang ingin kita capai belum tercapai. Mungkin juga ada di tahun 2020 segala sesuatu yang kita harapkan itu akan menjadi satu sukacita, ternyata kebalikannya. Jangan pesimis. Tetaplah kita optimis, memiliki pengharapan. Buatlah pengharapan kita itu lebih besar daripada kekhawatiran kita. Amin. Itu dia. Problem, tantangan itu adalah dinamika orang beriman. Dinamika kehidupan. Satu cuma tadi syaratnya. Kalau kita tidak mau menghadapi gelombang kehidupan, gak usah hidup. Orang yang tidak pernah hidup di dunia ini tidak akan pernah menghadapi gelombang kehidupan. Iya kan? Jadi kalau kita ini sudah diberikan kehidupan, berarti ada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita perhatikan tadi dalam bacaan Galatia 4 ayat 1 sampai 7, bahwa setiap manusia itu dikatakan tadi bahwa mereka menghadapi ada tantangan, di mana anggapan bahwa orang-orang yang menjalankan Taurat yang mendapatkan keselamatan. Tetapi dikatakan Paulus, manusia tidak bisa diselamatkan oleh Taurat. Dan dikatakan ada waktunya, walaupun dia sebenarnya adalah penguasa, tapi karena belum sampai umurnya, dia harus menjadi budak, menjadi hamba untuk dirinya sendiri juga, kan gitu dia. Tapi sudah waktunya, maksud Tuhan mengatakan, Anda dulu belum menerima kasih karunia anugerah keselamatan itu, dan hanya masih bergantung kepada hukum Taurat. Tapi sekarang tidak demikian, kamu sudah menjadi ahli waris, anak Allah. Berarti orang yang menjadi anak Allah itu sekaligus juga memiliki ahli waris. Apa itu? Yang percaya kepada Tuhan sekaligus juga dapat berkat dari Tuhan. Jadi berkat itu jangan kita hanya bicarakan soal nanti setelah kita mati. Kan repot juga kan kalau kita bicara setelah kematian terus, kita masih hidup. Kalau kita nanti bicara soal nanti kematian terus, dikira orang kita akan sudah mau mati, kan gitu dia. Nah, jadi sekarang kita bicarakan. Jadi bagaimana itu kita? Perlu sekarang ini, janganlah kita ini selalu memutarbalikkan. Tidak mampu kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Mungkin kita selalu lebih sering menghitung, mengingat segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal sebenarnya jati diri orang percaya yang sudah diangkatkan menjadi ahli waris daripada Tuhan tidak lagi berbicara soal kekecewaan. Walaupun mungkin kekecewaan itu juga sering menghantam kita. Tapi kita katakan, disinilah letaknya berkat spiritual tadi. Kita dikuatkan, dimampukan, dimenangkan. Jadi bukan hanya berkat materi yang harus kita hadapi, tapi juga berkat semangat, berkat pengertian, berkat rasa syukur. Kesehatan itu juga adalah berkat. Pengetahuan juga adalah berkat. Tapi mungkin kita juga masih lebih mengutamakan berkat materi. Tidak salah. Tapi jangan sampai karena berkatnya yang ingin kita perjuangkan, kita lupa kepada Sang Pemberi berkat. Istilah yang mungkin sering kita dengar, kita ini haruslah supaya mau membangun relasi dengan Sang Pemberi berkat. Membangun relasi. Jangan nanti relasi bisnis kita jaga supaya tetap langgengnya. Kadang ada juga orang lebih menjaga relasi bisnis daripada rumah tangga. Kadang-kadang juga ada orang lebih menjaga relasi teman pertemanan daripada menjaga relasi dengan Tuhan. Menjaga relasi dengan teman sesama manusia, kita takut kali nanti dia tersinggung.
Tapi pernahkah kita ini berpikir, mana kita lebih takut? Tersinggung teman kita atau Tuhan kita? Bapa kita yang memberkati kita. Di sini saatnya. Jangan kita pandang gurun pasir kita, tapi pandanglah perlindungan Tuhan. Dan kalau saya katakan, berkat-berkat yang kita sampaikan, yang kita dengar pada hari tahun baru yang pertama ini sangat indah. Dan bisa kita katakan, ungkapan dari berkat ini yang dari ayat 24 sampai 26, saya buat berkat itu menjadi bentuk 5P. Apa itu? Pertama adalah perlindungan. Perlindungan Tuhan itu tetap ya dan amin. Walaupun mungkin dalam perjalanan kita, ada kalanya kita ini harus berlari. Ada kalanya kita juga harus berjalan. Mungkin kita juga harus berdiri. Tapi perlindungan Tuhan tidak pernah berhenti. Kekuatan kita mungkin kita rasakan tidak mampu, tapi Tuhan tetap memberikan perlindungan. P yang kedua, perkenaan. Bagaimana Tuhan itu berkenan? Seperti perkenaannya kepada umat Israel. Tidak hanya kepada umat Israel. Itulah hebatnya Tuhan kita. Tidak hanya kepada orang Israel, tapi kepada kita semua sekarang ini. Tuhan juga berkenan kepada kita, sepanjang kita juga tetap datang kepada Dia. Yang ketiga, penyelamatan. Tuhan menyelamatkan umat Israel dari budak di negeri Mesir. Penyelamatan mereka dari bahaya gurun pasir, binatang buas, musuh-musuh negara lain, kerajaan lain. Dan terutama kita, Tuhan telah memberikan penyelamatan dengan datangnya Yesus ke dunia ini yang baru-baru saja kita peringati dalam ibadah Natal. Dan sekarang tetap perlu kita pertahankan supaya shalom, damai sejahtera, sukacita itu tidak hanya sebatas wacana, tidak hanya sebatas pikiran, tapi itu menjadi kenyataan. Dan bagaimana supaya kita ini bisa merasakan sukacita? Tetap kita pakai firman Tuhan. Apa yang dikatakan Filipi 4 ayat 4? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah. Memang jelas. Kenapa saya katakan demikian? Apakah orang tidak bisa bersukacita tanpa suami? Apakah orang tidak bisa bersukacita tanpa istri? Apakah orang tidak bisa bersukacita tanpa anak? Kan masih bisa kan? Berarti yang membuat orang tidak bisa bersukacita kalau dia tanpa Tuhan. Ini dia. Ini yang perlu kita perhatikan. Penyelamatan yang ketiga. Yang keempat, perhatian. Kita semua sangat senang diperhatikan. Siapa di sini yang kesel dan sebel diperhatikan? Moria, senang nggak kok diperhatikan apa yang Anda butuhkan? Gimana Moria? Misalnya saya, Ma, kayaknya berlian Mama udah ketinggalan zaman. Ya cincin Mama itu udah ketinggalan mode. Giwangnya juga udah ketinggalan mode, Ma. Ganti ya, kayaknya terlalu kecil tuh. Gimana kalau kita ambil giwang Mama? Kalung Mama segede rantai sepeda motor. Jadi nggak perlu ditunjuk-tunjukkan, ditunjuk sendiri dia. Saya rasa semua istri pasti, papaku ini baik banget deh. Saya tetap mendoakan supaya papa sehat, kuat, panjang umur. Kan gitu dia. Senang ya semua kalau kita ini diperhatikan. Tuhan itu tetap perhatian. Apa yang menjadi pergumulan kita, masalah COVID, jangan kita pikirkan sampai kapan ini nanti akan datang vaksinnya. Jangan mikir-mikir vaksin kita, nggak sempat lagi kita makan, nggak sempat lagi kita berdoa, nggak sempat lagi kita bekerja.
dan tidak sempat lagi kita bersuka cita. Dan yang terakhir adalah pemenuhan. Itulah dia tadi, damai sejahtera. Sukacita itu dipenuhi. Itulah hebatnya Tuhan kita, bahwa Dia tidak hanya memberkati dalam bentuk-bentuk materi, tapi Dia juga memberkati kita dalam bentuk nilai-nilai rohani. Sepanjang kita tetap datang kepada Dia dan berseru kepada Dia. Ingatlah apa yang tertulis kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ijenda yogeken kami ibas bahasa karo kainina. Mazmur 110 ayat 6. Tuhan kapras aku, maka lambiar aku pe, kaikin banci ibahan kala man bangku. Jadi jangan kita takut. Mungkin ada orang mereka-reka hal yang tidak baik kepada kita. Ingat, Tuhan kita lebih besar daripada dia. Iya. Jangan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sabar menanti. Sabar menunggu. Ingat kainina pengerana telu ayat 10 sadaa. Ia ngasi mereken kai pe ibas paksa si payo. Pengkhotbah 3 sebesar segala sesuatunya indah pada waktunya. Lebih indah waktu Tuhan daripada waktu si indah sendiri. Karena ada nama orang indah kan? Lebih indah waktu Tuhan daripada waktu si indah sendiri. Seindah-indahnya indah, tetap lebih indah janji Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Jadi marilah saudara yang terkasih, kerina kita indah, ninta alu semangat, man Tuhan aku erlebuh. Man Tuhan aku tetap ngerembakkan diri. Sebab di batangku ulu pasu-pasu. Tidak ada berkat-berkat yang lain lebih hebat daripada berkat Tuhan kita. Amin. Itu harus kita pegang. Kalau mungkin belum sampai saat ini, berarti tinggal menunggu waktu. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Sabar saja. Anak-anak kita, terutama kami, nande bapa kami, terutama nande kami, moria kami, melabo pernah kurang akap ndu anak ndu, dengan tubuh adi banci, mis banci nek sepeda. Maka lalap jul-juli dunakan. Bendil mata anak temu, begitu ya. Ya man, tuh hampir belin. Bulan dekat-dekat je. Adi baca 3 bulan lah baca sekolahkan. Ada prosesnya semua. Sabar di dalam menantikan itu. Enggak iya sih perlu. Jadi uga kita genduari, mari seni resturang, tetaplah si ingat. Uga keleng ate di batai, labo pernah lihat ia dakam ngadi man banta. Jangan nina itu tutup kami, ibas tahun simbaru enda, ulah saja kita hanya memikirkan pakaian baru, kue-kue baru, metode-metode baru, tapi pikirkan kala uga kita makar baruna kerembak gentaras di bata. Endam akap kami, jangan nina li sada pantun nina bagenda. La terpilasi ulina Pancasila, sing rakut kita gelah si keleng-kelengan. Si ernalem man Yesus geluhna la sia-sia. Jumpa sadame bagepe ketenangan. Itulah berkat. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Jumpa damai ras ketenangan. Lakin enda berkat simbelinna. Si luar biasa iberikan di bata. Sehat-sehat kita. Selamat tahun baru man banta. Tek kami. Krina kam kekeleng kami. Nande bapa kami. Seneturang kami. Si rumah ijape ringan. Ras kita gereja enda. Alu semangat tahun baru si tingkatkanlah kualitas kini tekenta. Tuhan si masu-masu kita genduari nari serasa lalap. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu yang sungguh luar biasa. Yang kami terima menguatkan kami. Menopang kami. Memotivasi kami. Sehingga kami yakin dan percaya. Tuhan tidak pernah tinggal diam di dalam semua perjalanan kehidupan kami. Seperti Tuhan mengantarkan kami melewati tahun 2020. Kami percaya juga di
di tahun 2020 sada ini, Tuhan juga tetap akan campur tangan. Kami mau di dalam kasih Tuhan itu, kami tetap datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kami kepada Tuhan, dan hanya Tuhanlah sumber dari segala berkat yang akan kami terima. Jadikan kami Tuhan tidak hanya sebatas menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terlebih-lebih kami juga menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan dari kesaksian hidup kami. Kami terima firman-Mu dan tetaplah hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Perpulungan mari ras kita kerina tedis. Marilah ras-ras kita kerina ngakukan kini tekenta radukan kerina kalak Kristen i belang-belang duni indah. Ninta dage sekalak-sekalak. Aku tek mandi bata, Bapa sedar sibar kuasana. Sinepa langit rasdun. Aku tek Yesus Kristus. Anak nasi tonggal Tuhan tah. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari. Si so keliaman tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang. Mate jenarin kuburkan. Nusur keduni kematian. Peteluari kingko keke bas si matenari. Nangkih ku surga. Perkundurah kemohon di bata. Bapa sedar sibar kuasana. Jenareh mo ia pagi. Ngeranakan singgeloras singgo mate. Aku te man kesah si badia. Janelisa ada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kundul kamkrina. Sehme kita genduari ngendesken persembahan pengatakan bujurta mandi bata. Kata di bata si jadi palas man banta eme. Ita hendu uga liasna Tuhanta Yesus Kristus. Maka aminna bayak dia ia. Tapi guna kini ulindu. I pemusilna bana. Gelah arah ke musilina jadi bayak kam. I herta ngendesken persembahan. Si puji Tuhan. Rende kita ibas kitab denden nomor 243 bait si pemenah. Iraskanlah si puji Krina, Tuhan teras kini ulina, kunduli kursi kini raja, puji ukur tamin sibar, ijem kepekan erdae, sinama kesanga pamane, ijem kepekan erdae, sinama kesanga pamane. Benduari sekita kubas pertoton persembahan sekaligus pertoton syafaat ras kita artoto. La ngadi-ngadi kami tetap mengatakan bujur dengan meriah ukur kami Tuhan. Sebab izin kendu dengaka kami gunangi pari tahun 2020 goka kami bengket wari pertama ibas tahun 2020 sada indah. Tanda kriahan ukur kami Bapa. Nggo pulung kami ibas kebaktin kami.
Jananggoka kami pepulung persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Alo kendu Bapa, ras ipasu-pasundu. Tambahi tole pengertiin man kami. Gelah persembahan endape tetap ipergunakan kami. Lako jadi alat guna pebelangkan beritandu si meriah. Terlebih-lebih Tuhan, silit dengan tading ibas kami endah. Malam ati kami adilakin iberkatindu ipasu-pasundu. Gelar tambah-tambah naka berkat rezeki gelar masuk naka kami rebuin naka kami nehken persembahan kami. Bagi penampati senina turang kami si perlu man sampatan. Ertoto kami Tuhan. Nandangi kerina anggota jemaat GBKP belang-belang doni indah. Terkhusus jemaat GBKP Runggun Geraha Harapan. Lakap terligen matandu natap ngida situasi kami skala-skala. Pasu-pasundu Tuhan keberadaan kami. Terlebih berekendu semangat kini teken. Pengharapan simbelin. Gelahna banci min kami indah termotivasi. Makanya tahun 2020 sada indah tetap kami ngasup jingkang kenahai kami. Sebab Tuhan si nemani kami. Tuhan si ngarak-ngarak kami. Tuhan si masu-masu kami. Jangan labo pernah kami ilupakan du. Sebab kamkap Bapa kami. Kami indah anak-anak du. Kami indah ahli waris du. Tentu labo ipediat du kami ndabuk si sada. Bapa itah ndu uga krina situasi jemaat GBKP Runggun Geraha Harapan si kurang sehat. Mungkin paksa genduari NDP kami lit berobat jalan. Mungkin jika kami enda Tuhan haruskah kami istirahat. Lako banci mencidahkan gegeh kami i rumah saja. Tetaplah kami sinatang-natang kami. Si mereken men kami gegeh. Pasu-pasundu krina usaha gelah kami resehatna. Bagi Bapa berkatindu krina pendahin usaha si kelola kami. Tambah-tambah rezeki man kami. Te kami Tuhan 2020 sada endah pasti resikap darah ulina. Situasi kami, baik kesehatan kami, ekonomi kami, pendahin kami, keluarga kami, anak-anak kami. Situasi bangsa negara kami pulihkan kami endah krina Tuhan. Bagi Bapa itu token kami krina jemaat Tuhan, baik KKR, remaja, Permata, Moria, Mamre, terus Kusaitun. Itah dukrina Bapa, pergulman kami skala-skala pribadi lepas pribadi. Ibrekendu tetap man kami kuasandu keleng atendu. Pasu-pasundu krina kami. Bahanlah kami endah tetap megegeh, ras megenggeng. Tapi tetapkah kami endah berpengharapan. Maka diras Tuhan pasti kami imenangkan du. Sebab kami memiliki di bata si pemenang. Si ngonaluken krina kuasa dosa. Si ngonaluken krina kuasa kegelapan. Tentu kami iara-arak du itatang-tatang du Bapa. Itu token kami Tuhan. Krina majelis GBKP. Krina pandita, pertua diaken, norak naras, emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, kepanitiaan silit, panitia pembangunan bagi pekrina program-program kami tahun 2020 sada endah. Pasu-pasuduglah rjingkatna kami krina ngikuti kai singena atendu. Baik endah ibas persadaan tahpe persekutuan, bagi pe ibas kesaksin, bagi pe ibas pelayanan. Bahan makana tri tugas gereja endah idalankan kami alututu semangat. Kerina kami seksi-seksi serayaan Tuhan si enggo itanggung jawabi kami dahin kami lah hanya terjeng icakapkan kami tapi bahan cipin ende idalankan kami Tuhan. Bahan maka kami pekrina tetap megegeh sehat-sehat. Kerina serayaan Tuhan, jemaat Tuhan GBKP Geraha Harapan sehat-sehat, simpar rezeki arah kerina pendain usaha kami singena atendu. Anak-anak kami berstudi nape. Tetap berkendu kepentaran, kecerdasan, ketutusan belajar. Bagi anak kami sindara midahin, berikan duka pendahin si cocok. Bagi Bapa itu token kami, anak-anak kami permata si dilaki res diburu, singgo cukup umur, singgo pantas erjabu, berikanlah pendamping hidup. Si sada kini teken, si banci teman ari, teman tukar pikir, si keleng-kelengan, jada teman si banci jadi kesaksin manjel masin terem. Endam harapan kami Bapa, berikanlah krina si muhlina man anak-anak kami. Bagi si bergumul berjuang, gunandatkan kerina kai si perjuangkan nape endape Tuhan tetap campurtan. Kerina petugas pelayan ibadah si melayani ibas tanggal 1 Januari 2020 sadenda. Ipasu-pasundu kerina sila iblaskan kami sada persada te kami keleng ate Tuhan si ngarak-ngarak mulai ibas sinaruh sirmomo liturgos
bagi pe organis song leader terutama Krina kekeleng kami, anak-anak kami, sinaturang kami, sinampati ibas multimedia entah pe tim IT, Krina petugas pelayan ibadah enda ipasupasundu, serayan Tuhan pertuadiakan si hadir pe iberkatindu Krina. Bapa bangsa negara kami pe pulihkan du bahan maka Indonesia enda pe banci tetap tenang, tentram, aman, sosial, ekonomi, budaya, keamanan pe erdalan Krina alusikap. Pemimpin-pemimpin negara kami, singaturkan pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, Krina kabinet kerja menteri-menteri, ras pemimpin-pemimpin daerah, resah da Krina ia, berkolaborasi ia Tuhan, gelabanci mimpin negara kami alusikap. Tantangan-tantangan si Athena menekan kinirsadan kami, iplaus kami besar kuasa Yesus. Maka kami Tuhan simreken kedamen man kami Krina. Bagi Tuhan dai enggo, naruhkan kami ku gereja enda, ibas ibadah enda alus sehat-sehat menjua-jua, kentisi nari sirang mulika kami, taruhkan duka alus selamat ras menjua-jua. Entah lindai Krina, si bahan kami si kurang payu akap dibas ibadah enda, alemi rasa sabkan salah dosa kami Bapa. Sebab reh kami basada gelar, Yesus Kristus, si tetap setia, engkelegi kami, nemani kami, masu-masu kami, genduari nari serasa lalap. Amin. Mari ras kita Krina tedis. Sekita kubas perpadanan mandibata siblasken alu responsoria sinin baginta. Mari si perdetekan baginta skalak-skalak, siblasken alu responsoria nina, ngidah uga belina lias ate dibata, sinemani ras nampati kam ibas kegeluhendu sidekah enda, ibas tahun simbaru enda, git ngekam alu tutus penalem mandibata. Terpadan aku Tuhan, ateku tetap ernalman bandu, enda menjadi kesaksinku nandangi keluarga, bagi penandangi sekelewatku. Dibata ngatanken man kam ngaloken tahun simbaru enda, dengan dilo kam gelah maba kinulin ku sekelewat ndu. Terpadan aku Tuhan, kupakaikan tahun simbaru enda, maba kinulin ku sekelewatku. Guna peteguhi perpadanan taman dibata, si puji Tuhan alu rende, kitab denden nomor 450 sada, bait si pemenah. Mari raduras kita Krina melaskan pertoton Tuhan bagi sinajari Tuhan Yesus ninta dage sekalak-sekalak. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiami. Relahmin kini rajandu, selahmin pretendu ibas duninda bagi ni surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas wari sendah endah. Alamimin salah kami, baginya alami kami salah kala kempak kami. Olamin kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami dursilat nari. Sebab kamkap simada kinerajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin.
turang ras senina, dalankanlah keguluhendu iterluh penampat kesah sibadia, jana sialoken pasu-pasu idur di bata nari. Patutlah kaman perintahku, ku pepaler meman bandu kemalaman ate desken lau, jana kemenangan reh nepet kam, desken galumbang sirgalun ku tepi lawit. Amin. Bujur nintaman di bata kebatin tahun pertama ibas tahun 2021 nggo ordalan alum huli. Guna nutup kebatinta, mari sibenakan ibas Pak Satenang sibenakan. Bujur, semangat kita tetap dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru Manbanta Krina Berjua. Semangat baru.